Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama Bu Tina. Hari ini kita akan belajar bersama tema 3, makanan sehat. Materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah keanekaragaman adat istiadat di lingkungan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan dan memberikan contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Keempat, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. Nah, kita mulai ya anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman sosial budaya di Indonesia. Hari ini kita akan belajar keanekaragaman adat istiadat di lingkungan. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan lainnya. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian, adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah, berikut ini contoh adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, di Provinsi Nanggo Aceh Darussalam, ada adat istiadat Perusijuk. Yang kedua, di Sumatera Utara, ada adat istiadat tradisi Mangukalheli. Yang ketiga, di Sumatera Barat, ada tradisi perayaan Taubui. Perayaan Taubui ini merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husain. Di Riau ada adat istiadat Balimau Kasai, adalah upacara tradisional bagi masyarakat Tampak di Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kelima ada adat istiadat dari Provinsi Kepulauan Riau yang disebut dengan bertepuk tepung tawar. Nah, bertepuk tepung tawar ini merupakan prosesi adat dengan tujuan memberikan berkah untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan, menghapus sial, majal, dan duka nestapa agar terhindar dari orang yang akan ditepuk tepung tawar. Nah, ini contoh-contoh adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain ini masih ada lagi adat istiadat di setiap daerah ya. Mengapa orang yang memiliki perbedaan dapat saling bekerja sama anak-anak? Orang yang memiliki perbedaan dapat saling bekerja sama, alasannya yang pertama adalah semua orang dapat saling bekerja sama, sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Yang kedua,
Perbedaan tidak menghalangi upaya saling membantu, bekerja sama, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Yang ketiga, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan yang sangat luar biasa karena bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan atau satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman. Keberagaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hendaknya disikapi dengan menerapkan sikap hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Agar kerukunan dapat tercipta, setiap anggota masyarakat yang memiliki perbedaan harus saling menghormati dan menghargai. Keberagaman sosial budaya masyarakat. Keberagaman sosial budaya masyarakat dapat dilihat dalam sebuah organisasi sosial. Contoh organisasi sosial budaya yang ada di masyarakat antara lain organisasi Karang Taruna, organisasi seni tari, organisasi amal, dan lain sebagainya. Organisasi sosial tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan budaya masyarakat setempat. Keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini memperkuat keberadaan organisasi. Oleh karena itu, keberagaman sosial budaya dapat menjadi modal dalam pembangunan nasional. Keberagaman sosial budaya masyarakat. Berikut ini contoh keberagaman sosial budaya. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Suku Jawa ada di Pulau Jawa, suku Batak dan Nias ada di Pulau Sumatera Utara, suku Minangkabau ada di Sumatera Barat, suku Sunda, Jawa Barat, Betawi, DKI Jakarta, suku Madura dan suku Tengger ada di Jawa Timur, Dayak ada di Kalimantan, Sasak dan Sumbawa ada di NTB, Bugis dan Toraja ada di Sulawesi Selatan, Asmat ada di Papua. Nah, ini keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain ini masih banyak lagi anak-anak. Yang kedua adalah keberagaman suku atau keragaman keragaman bahasa ya anak-anak ya. Nah, keragaman bahasa ini ada bahasa Aceh, berasal dari Aceh, bahasa Batak
Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, Betawi, DKI Jakarta, Sunda, Banten, dan Jawa Barat. Jawa itu bahasa yang sering digunakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Ketiga adalah keragaman rumah adat tradisional. Rumah adat Sumatera Utara adalah Bolon. Rumah adat Gadang berasal dari Sumatera Barat. Joglo itu di Jawa. Lamin, Kalimantan Timur. Tongkonan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hunai ada dari Papua. Yang keempat adalah keragaman pakaian adat tradisional. Contohnya adalah blangkon dan baju besar itu dari Jawa Tengah. Baju surjan dan blangkon itu Yogyakarta. Baju teluk belangan dan daster itu dari Riau. Ulos dan sabe dari Sumatera Utara. Yang kelima adalah keragaman senjata tradisional. Contohnya adalah rencong. Rencong ini senjata tradisional dari daerah Aceh. Keris dari Jawa. Mandau dari Kalimantan. Badik dari Betawi. Celurit dari Madura. Badik juga ada ya. Selain di Betawi ada juga di Sulawesi Selatan. Jenawi Riau. Dan Trisula dari Sumatera Selatan. Nah, ini contoh-contoh keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, setelah tadi kita mengetahui keragaman sosial budaya masyarakat apa saja yang ada di Indonesia, nah kita akan mempelajari tentang manfaat keragaman sosial budaya. Manfaat yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dalam negeri untuk berkunjung. Jadi karena banyak sekali keragaman sosial budaya tadi, itu menarik minat dari para wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, anak-anak. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, keberagaman yang banyak tadi itu justru mempererat dan mempersatukan bangsa kita, memperkaya ya anak-anak ya. Yang ketiga, memperluas persatuan dan kesatuan bangsa. Maaf ya anak-anak ini Tina salah ketik ya. Yang betul adalah memperluas persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah menjadi kekayaan budaya bangsa. Karena keberagaman yang sangat banyak tadi memperkaya budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Jadi menjadi daya tarik para wisatawan baik dalam negeri maupun juga mancanegara. Nah, itu merupakan manfaat keragaman sosial budaya. Nah, setelah tadi kita sudah belajar tentang keragaman atau keanekaragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Sekarang Budina akan memberikan latihan soal kepada anak-anak. Ada 10 nomor ya anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan, ditulis soalnya, dikerjakan di buku tulis anak-anak. Nah, ini untuk nilai pengetahuan. Sedangkan untuk tugas keterampilannya ada 1, yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk tugas keterampilan ini tidak dikumpulkan pada hari ini anak-anak, tetapi anak-anak bisa mengumpulkannya besok hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Paham ya anak-anak ya? Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.